alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Karim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian setelah kita 3 pekan libur. Dimulai pekan ini akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita sedang di dalam pembahasan fikih muamalah. Kita lanjutkan sekarang langsung saja ke bab yang ke-8. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kafalah dan dhaman. Apa itu kafalah dan dhaman? Ya, terjemah mudahnya adalah jaminan dan garansi. Pembahasan tentang aturan-aturan terkait pemberian jaminan dan pemberian garansi. Saya akan coba ilustrasikan terlebih dahulu untuk mempermudah kita memahami apa yang kita maksud sebagai penjamin dan pemberi garansi pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya ilustrasikan. Ada si A, dia ingin berutang kepada si B. Utang misalnya 2M, mau utang 2 miliar. Maka karena alasan tertentu, misalnya tidak percaya, misalnya si B ini belum kenal dengan si A, belum tahu rekam jejaknya seperti apa, apakah dia terpercaya atau tidak, akan bisa melunasi hutang atau tidak. Intinya si B tidak percaya untuk meminjamkan uang kepada si A. Tiba-tiba datang si C. Kata C, wahai B, saya jamin si A itu untuk berutang. Silahkan kamu mengutangi dia, saya yang menjamin. Ini yang disebut sebagai dhamin, pemberi jaminan. Ya, dia menjamin kepada si B bahwa si A ini akan melunasi utangnya. Bentuk jaminannya ada 2, Pak. Ada 2 bentuk jaminan yang diperbolehkan. Yang pertama, bisa jaminan berupa harta. Jaminan berupa harta. Apa maksudnya? Si C dia menjamin, kalau si A tidak bisa bayar utangnya nanti, saya yang melunasinya, 2 miliar saya yang bayar. Seperti itu diperbolehkan, jaminan. Atau pilihan kedua, jaminan yang diberikan oleh si C adalah jaminan jiwa atau badan. Maksudnya apa? Kalau nanti ternyata si A tidak bisa melunasi hutang, dikadukan kepada hakim, ujung-ujungnya kesimpulannya si A perlu dipenjara, diberikan hukuman ta'zir, dipenjara karena dia tidak bisa melunasi hutangnya. Maka boleh dalam posisi seperti itu si C yang dipenjarakan. Hukumnya boleh karena si C dia menjamin. Kata si C, kalau dia tidak melunasi hutangnya nanti, maka silahkan nanti saya yang dipenjara kalau saya tidak bisa bayar dalam berupa bentuk uang. Maka ini kasus yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Seperti itu diperbolehkan. Dalam akad utang piutang ada seperti itu. Ada perantara yang tugasnya untuk memberikan jaminan. Maka hukum seperti ini diperbolehkan, Pak, karena besarnya maslahat. Besarnya ada manfaat yang dirasakan dengan diperbolehkannya skema seperti ini. Siapa yang mendapatkan manfaat, Pak, dengan adanya penjamin ini? Yang mendapatkan manfaat A atau B? A dan B, Pak. Dua-duanya mendapatkan manfaat, besar maslahatnya.
Islam mengizinkan seperti ini, maslahatnya sangat besar. Apa maslahatnya? Yang pertama, maslahat bagi si B, si pemberi utang. Maslahatnya dia mendapatkan jaminan, aman bagi dia untuk memberikan utang. Maslahat bagi si A, bagi orang yang berutang, terkhusus kalau orang tersebut dia memang betul-betul butuh untuk berutang. Kalau orang betul-betul butuh berutang tidak masalah. Maka untuk mempermudah dia memang butuh uang 2 miliar misalnya untuk operasi. Ya, dia butuh uang ketika itu juga, lebih-lebih misalnya nanti akan dapat uang 2 miliar, dia akan dalam proses penjualan tanah, penjualan aset, tapi memang belum laku. Maka supaya orang percaya, si C kemudian memberikan jaminan. Maka maslahatnya besar adanya sistem penjaminan seperti ini, dan Islam memperbolehkan. Kemudian kita lihat contoh-contohnya Pak ya, sebelum kita bahas nanti hukum-hukumnya seperti apa. Apa contohnya? Contohnya pertama yang paling terkenal itu adalah kasus TKI Pak. TKI itu dijamin di Saudi itu disebut sebagai kafil. Kafil itu penjamin. Orang bekerja di Saudi Arabia itu tidak bisa sembarangan masuk bekerja di sana, tidak diizinkan oleh Saudi Arabia. Harus ada penjaminnya. Siapa yang menjamin kamu ketika kamu berada di Saudi Arabia? Makanya misalnya Pak, kalau ada TKI misalnya di Saudi, dia berbuat kriminal yang nanti hukuman atas perbuatan kriminal dia ini adalah hukuman penjara misalnya. Dia sudah divonis penjara. Sudah vonis, sudah jatuh vonis, kemudian dia kabur, berhasil dia kabur, maka dalam kasus seperti ini Pak, nanti yang wajib bertanggung jawab adalah kafil. Kafilnya yang bisa dipenjara, orang yang memberikan jaminan kepada TKI tersebut. Ini contohnya ya. Yang kedua, kalau di tempat kita anak kecil buka rekening bank, anak kecil buka rekening. Nah, biasanya ini kan diminta data orang tuanya. Diminta data orang tuanya, KTP, NIK segala macam diminta. Nah, statusnya orang tua di sini adalah dhamin, penjamin. Kalau terjadi apa-apa dengan anak kecil ini, orang tuanya yang menanggung. Maka ini contohnya, Pak. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan sebelum kita melihat hukum-hukumnya, ini istilahnya nanti kita lihat tadi, terjemahnya adalah kafalah ya Pak ya, maaf. Kafalah. Jadi ada dua istilah Pak. Ada dua istilah. Satu kafalah, dua hiwalah. Ini terkait utang piutang, mirip namun berbeda. Baik, kalau kafalah tadi skema yang sudah saya jelaskan. Si A berutang kepada si B, dijamin oleh si C. Nanti Pak, kalau kasusnya seperti ini, kalau kasusnya kafalah, pertanyaan saya, si B ini boleh menagih hutang kepada siapa Pak? Atau si B ini dia menagih hutang kepada siapa? Kepada si A atau kepada si C? Ketika misalnya sudah jatuh tempo, belum ada pembayaran utang. Kepada si B, kepada siapa si B pergi Pak untuk menagih hutang? Kepada si C atau kepada si A? Jawabannya kedua-duanya diperbolehkan. Si B boleh menagih kepada si A, boleh menagih kepada si C. Si B boleh melaporkan kepada hakim, kepada penguasa, si A tidak bayar hutang atau si C tidak bayar hutang. Status si A dan si C ketika ini sama. Mereka bisa diperkarakan secara hukum. Ya, kalau kasusnya kafalah, penjaminan. Yang ini berbeda dengan kasusnya hiwalah, Pak. Kasus kedua adalah hiwalah. Apa tuh hiwalah? Kalau kafalah tadi penjaminan. Kalau hiwalah itu adalah pemindahan utang. Utang juga boleh dipindahkan. Utang boleh dipindahkan.
Misal kita lihat skema ini lagi. Si A utang sama si B 2 miliar. Sudah terjadi utang piutang. Tiba-tiba si A datang kepada si B di tengah perjalanan sebelum jatuh tempo. Kata si A, wahai B, nanti yang membayar utang saya adalah si C. Nanti yang bayar utang adalah si C. Karena berbagai alasan. Bisa jadi karena dia punya utang, si C punya utang kepada si A. Jadi utangnya dialihkan. Yang bertanggung jawab untuk melunasi utang si A kepada si B adalah si C. Maka utang juga boleh dialihkan. Apa bedanya kafalah dengan hiwalah? Kalau kafalah tadi Pak, saya sebutkan, si B boleh menagih kepada si A dan kepada si C. Status si A dan si C ini sama, boleh ditagih kedua-duanya. Tapi kalau kasusnya adalah hiwalah itu utang dipindahkan, maka tidak boleh si B menagih kepada si A. Kalau sudah deal, utang dipindahkan kepada si C, sudah deal, nanti si C yang bayar. Maka kalau sudah deal seperti itu, tugas si B hanyalah menagih kepada C. Tidak ada urusan lagi dengan si A. Seperti ini juga diperbolehkan. Maka ada dua skema terkait kredit macet, utang macet, ya, bisa pakai skema penjaminan atau bisa juga pakai skema pemindahan utang. Kedua-duanya diperbolehkan. Yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah skema kafalah, yaitu penjaminan utang. Aturan mainnya seperti apa? Baik. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan? Bismillah. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lihat sekarang aturan main seperti apa. Aturan main dalam pemberian jaminan untuk utang piutang. Kita baca definisinya terlebih dahulu. Kafalah adalah tanggung jawab atau komitmen, ya, al-iltizam yaitu komitmen untuk menghadirkan orang yang memikul kewajiban finansial untuk pemilik hak yaitu kreditur kepada majelis hakim. Ini bahasa fikihnya, tapi bahasa mudahnya tadi sudah saya jelaskan. Intinya ada si penjamin, ada orang yang menjamin di hadapan hakim, saya yang menjamin hutang dia. Entah itu jaminannya uang atau jaminannya jiwa, badan dia. Nanti akan kita lihat pembagian terkait hal ini. Dalil pensyariatan kafalah, akad seperti ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi maksudnya skema utang piutang dengan adanya penjamin seperti tadi, ini dibolehkan oleh Al-Quran, dibolehkan oleh hadis Nabi, dan juga dibolehkan dengan kesepakatan para ulama. Ulama semuanya sepakat seperti ini hukumnya boleh. Tidak ada mereka yang mengharamkan. Sepakat. Ijma' itu maksudnya adalah kesepakatan. Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengambilkannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjadi penjamin terhadapnya. Ini yang menjadi pelajarannya, ana bihi za'im, aku menjamin terhadapnya. Maksudnya akulah yang menjadi penjamin dan menjadi penanggung jawabnya. Di sini Allah mengisahkan kejadian yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berada di negeri Mesir, maka terjadi kejadian seperti ini, hilang piala raja, lalu dijamin akan ada imbalan bagi orang yang menemukannya. Saya yang menjadi kafilnya, saya yang menjadi penjaminnya. Allah ceritakan kisah ini di zaman Nabi Yusuf ini, artinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ya, Allah ceritakan artinya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama dari surat Yusuf 72. Artinya boleh ada kafil tadi, penjamin.
Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Salhum ayyuhum bidzalika za'im." Tanyakanlah kepada mereka siapa di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Allah menanyai, ada tidak kafilnya, ada tidak penanggung jawabnya. Artinya di sini kembali lagi Allah mengizinkan, diperbolehkan adanya penjamin. Dalil yang sangat tegas adalah dari sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, ini hadis yang penting Pak, kita perhatikan. Al-'ariyatu mu'addatun. Kata Nabi SAW, yang namanya pinjaman itu wajib untuk dikembalikan. Pinjaman wajib untuk dikembalikan. Ya, pinjaman di sini bisa uang, utang, bisa juga barang Pak ya. Orang zaman dulu Pak dalam masalah harta, pinjaman itu sangat hati-hati Pak. Sufyan Ats-Tsauri, ya kalau tidak Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri. Sufyan Ats-Tsauri sepertinya, ulama besar di zaman dulu. Dia pernah menyewa pena di Baghdad, tidak sadar terbawa di dalam kantongnya sampai ke negeri Syam. Pinjam pena Pak. Maka sudah sampai di negeri Syam, terpaksa dia harus kembali. Ya, terpaksa dia harus kembali untuk mengembalikan barang pinjamannya tersebut, kembali lagi ke Irak. Dari Syam ke Irak. Perjalanan darat. Tidak ada kendaraan bermotor ketika itu. Ya, maka demikian orang zaman dulu Pak sangat berhati-hati terhadap barang pinjaman. Makanya sekali lagi kata Nabi SAW, al-'ariyatu mu'addatun, yang namanya pinjaman itu wajib dikembalikan. Wa za'imun gharimun. Nah, atau sebelumnya kata ya, sebagian orang di zaman ini Pak punya prinsip kalau minjam itu minta. Ya. Sebagian orang di zaman sekarang itu punya prinsip minjam itu sama dengan meminta. Ya, terkhusus dalam hal buku ya, saya paling sering orang pinjam buku tidak kembali kalau minjam buku itu. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Dia pinjam namun tidak dikembalikan. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, penjamin adalah pihak penanggung jawab. Wad-dainu maqdiyun, dan utang itu wajib untuk dibayar. Yang menjadi pelajarannya adalah ketika Nabi mengatakan az-za'im gharim, penjamin itu adalah si penanggung jawab. Sehingga intinya skema seperti yang tadi kita jelaskan di awal itu diperbolehkan dalam syariat Islam. Hukumnya adalah boleh. Namun di sini ada beberapa rincian Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat beberapa rinciannya. Kita baca bersama-sama. Rukun kafalah ada 5. Ya, kita baca langsung saja. Syarat yang pertama, rukun yang pertama adalah adanya sighat. Ya. Adanya sighat. Sighat itu adalah pernyataan dari si penjamin. Si penjamin dia harus mengatakan saya yang menjamin orang tersebut atas utangnya. Harus ada statement seperti itu, Pak. Kalau tidak, hukum penjaminan belum berlaku. Ya, harus ada kalimat dari si C kepada si A, wahai A, kepada si B, wahai B, saya yang menjamin utangnya si A. Harus ada pernyataan seperti itu. Namun hanya sighat, Pak. Tidak harus adanya qabul. Tidak harus ada qabul, Pak. Jadi maksudnya ya, kita kembali lagi tadi ke gambar ini. Kita lihat gambar ini Bapak Ibu sekalian. Ketika si C dia menjelaskan ya, atau ketika si A berhutang kepada si B tadi, tiba-tiba hadir si C. Si C dia mengatakan saya menjamin utang si A. Saya yang menjamin. Maka itu sudah cukup, Pak. Hukum terkait penjaminan sudah cukup hanya dengan klaim satu pihak seperti itu. Meskipun si A tidak menerimanya,
tidak ada kalimat oke, saya terima. Atau si B tidak ada pernyataan dari si B, saya terima jaminan darimu. Tidak seperti jual beli. Kalau jual beli kan harus saling ridho ya Pak ya. Jual beli si A harus ridho, si B harus ridho. Kalau ada 3 skema seperti ini semuanya harus ridho kalau dalam hal jual beli. Tapi kalau dalam akad penjaminan utang, maka cukup satu pihak saja. Asalkan si C dia menyatakan kesanggupannya, saya menjamin utang si A, sudah cukup. Tidak harus ada pernyataan kesanggupan dari A atau kesanggupan dari si B. Sehingga klaimnya boleh satu pihak. Saya yang menjamin. Kemudian untuk kafil, rukun kafil, orang yang memberi jaminan, maka orang tersebut adalah orang yang diperbolehkan atau capable dalam mendermakan, baik itu laki-laki atau wanita, karena kafalah termasuk pendermaan. Berdasarkan ini, maka tidak sah kafalah dari orang gila, orang yang lemah akalnya, atau anak-anak. Jadi tadi contohnya, si A utang sama si B Pak. Tiba-tiba datang anak kecil, saudara dia misalnya, keponaan dia, ya, orang kaya. Anak kecil ini dia punya harta yang banyak, tapi dia tiba-tiba mengatakan kepada si B, ya, kita lihat lagi skemanya. Si A utang kepada si B ya Pak ya. Datang si C ini anak kecil misalnya. Anak kecil karena si A ini paman dia. C ini anak kecil, mungkin dia anak yatim piatu, punya banyak harta warisan. Saya jamin utang paman saya, kata anak kecil tersebut. Maka seperti ini penjaminan yang dia berikan tidak sah. Penjaminan yang dia berikan itu tidak sah karena anak kecil tidak sah menjadi kafil, tidak sah menjadi penjamin. Kasus yang sama juga untuk orang gila. Orang gila bisa dia punya harta Pak. Ya, dia bisa punya harta. Meskipun dia punya harta, dia datang, dia mengatakan saya jamin utang bapak si A, nanti kalau dia tidak bisa bayar saya yang melunasi. Dia bisa berkata seperti itu, tapi dia orang gila. Maka tidak sah penjaminan yang diberikan oleh orang gila. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, kita lewati saja untuk maqful anhu supaya Bapak Ibu tidak bingung. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian. Penjaminan itu bisa dengan objek harta. Jadi yang dijamin itu harta bisa. Kalau dia tidak bayar, nanti saya bayarkan dalam bentuk uang. Atau bisa juga disebut jaminan dengan jiwa atau jaminan dengan badan atau wajah. Ya, jadi maksudnya kalau ujung-ujungnya si A dipenjara karena tidak bisa bayar utangnya, boleh kemudian yang dipenjara adalah si pemberi jaminan. Hukumnya diperbolehkan seperti itu. Baik. Kita lihat kemudian beberapa hukum terkait kafalah. Tidak semua kita baca supaya tidak membingungkan Bapak Ibu sekalian. Kita akan garis bawahi beberapa hal saja di sini. Nah, ini ya. Yang pertama atau yang nomor 2 di sini dikatakan tidak sah kafalah dengan badan dari orang yang menanggung hukuman had. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian hukuman had? Misalnya zina Pak ya. Jadi zina itu hukumannya adalah hukuman had Pak. Apa itu hukuman had? Kita lihat terlebih dahulu yang berzina ini siapa. Zina ada 2, zina muhsan dan ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Ya, mudahnya zina muhsan itu adalah orang yang sudah menikah dan sudah pernah bersetubuh lalu dia berzina. Dia sudah pernah menikah dan pernah bersetubuh lalu dia
berzina. Ini namanya pezina muhsan. Apa hukuman pezina muhsan seperti ini dalam hukum Islam? Hukumnya adalah dirajam 100 kali. Dirajam, ya bukan dirajam 100 kali, tapi dia dirajam. Pezina muhsan dirajam sampai mati, Pak. Mohon maaf. Dia dirajam sampai mati, hukum rajam. Orang sudah menikah berzina, dalam hukum Islam dia dirajam sampai mati. Atau kalau ghairu muhsan, pezina ghairu muhsan itu adalah pezina yang belum pernah menikah. Dia belum pernah bersetubuh, belum pernah menikah dan belum pernah bersetubuh, tapi dia kemudian berzina, maka hukumnya adalah cambuk 100 kali. Hukumnya adalah cambuk 100 kali. Nah, hukum seperti ini, Pak, tidak bisa dipindahkan kepada orang yang memberikan jaminan. Tadi jaminan hanya bisa dalam kasus utang piutang. Dalam hal harta bisa ditanggung oleh si pemberi jaminan. Tapi kalau dalam hal zina, hukum had, entah tadi dirajam atau dicambuk, hukumnya tidak diperbolehkan dipindah kepada si pemberi jaminan. Makanya misalnya, Pak, TKI, Pak, ya, ini kasus TKI. TKI berzina, ketahuan berzina, dihadirkan saksi dan seterusnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Muhsan misalnya, dia pezina muhsan, dia sudah menikah tapi kemudian berzina, TKI di Saudi Arabia, maka dalam kasus seperti ini, kalau di Saudi Arabia dia dihukum rajam sampai mati. Dihukum rajam sampai mati. Apakah bisa si kafilnya tadi yang menjamin dia masuk ke Saudi Arabia, apakah bisa si kafilnya yang kemudian dihukum? Misalnya tadi TKI-nya dia pergi kabur, tidak berhasil ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Apakah bisa kemudian polisi menangkap si penjaminnya ini? Jawabannya tidak bisa, Pak. Karena ini hukum had. Hukum had itu berbeda dengan hukum utang piutang. Ya, tidak boleh penjamin dia menjamin atau menerima hukum had. Seperti itu maksudnya. Rincian yang berikutnya. Tidak sah kafalah dengan badan dari orang yang dikenakan hukum qisas. Apa itu qisas? Misalnya pembunuhan sengaja. TKI di Saudi Arabia membunuh orang lain sengaja. Maka hukumnya adalah hukum qisas, Pak, dalam hukum Islam seperti ini. Ya, makanya banyak kasusnya di Saudi Arabia, TKI itu dihukum qisas, divonis mati, hukum mati. Nah, ini biasanya kalau mereka membunuh orang lain secara sengaja. Maka dalam kasus seperti ini, kalau misalnya TKI tersebut kabur, apakah bisa kemudian polisi menangkap kafil tadi? Kafil adalah orang yang memberikan jaminan bagi dia untuk masuk ke Saudi Arabia. Tidak bisa. Kafil atau si pemberi jaminan tidak bisa menerima hukuman qisas. Tidak bisa. Ya. Kalau dia berhutang, bisa. Si penjamin tadi dia bisa dituntut untuk membayar utang orang yang di bawah tanggungan dia. Kemudian berikutnya, kafil bebas dengan sebab kematian makful yang tidak bisa dihadirkan. Ya, jadi maksudnya tadi misalnya TKI punya utang, tidak bisa bayar, mau dipenjarakan. Ternyata dia kabur, Pak. Ternyata dia kabur. Dalam proses dia kabur ini tiba-tiba dia kecelakaan di jalan. Dia kecelakaan di jalan, utang belum terbayarkan. Ya, utang belum terbayarkan. Maka dalam kasus seperti ini, si pemberi jaminannya ini boleh atau tidak ditangkap oleh polisi? Maka jawabannya tidak boleh ditangkap. Karena status orang yang dia jamin tadi sudah meninggal. Ya, statusnya bubar. Akad jaminan tadi bubar ketika orang yang dijamin tadi sudah meninggal. Kabur dia, kemudian dia meninggal, maka tidak bisa ditangkap si pemberi jaminan ini. Kalau si orang yang dijamin ini meninggal, sudah bubar, batal akad penjaminannya. Baik, itu diantara aturan terkait kafalah atau penjaminan.
Ya, wallahu alam, ada Bapak Ibu yang tahu mungkin contoh-contoh kafalah itu di tempat kita seperti apa? Yang bisa saya sebutkan tadi ya, contohnya TKI. TKI itu masuk ke Saudi Arabia harus ada penjaminnya, tidak bisa sembarangan bekerja di Saudi, itu tidak bisa. Kalau di Indonesia buka rekening bagi anak-anak harus ada jaminan dari orang tua. Atau misalnya istilah kafil untuk anak yatim ya Pak ya. Nah ini ada kafil anak yatim. Kafil anak yatim adalah dia menjamin, misalnya untuk pendidikan anak yatim ini saya yang menjadi kafilnya, saya yang menjamin biaya pendidikan dia sampai SMP misalnya. Maka misalnya kalau macet, tidak bayar SPP, nunggak, ingin dipermasalahkan secara hukum, maka si pemberi jaminan ini boleh diperkarakan secara hukum. Ini diantara contoh pemberian jaminan di sekitar kita. Ya wallah alam, kalau ada bentuk-bentuk yang lainnya, barangkali ada Bapak Ibu yang pernah mengalaminya atau pernah melihatnya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Oh. Tadi cerita ada 2 orang yang saling berhutang. Di situ kebetulan tidak ada saksi, tidak ada orang lain, cuma yang berdua. Dia mengatakan bahwa cukuplah Allah jadikan saksi dan jadikan jaminan untuk saya terhadap hutang ini. Apa boleh tidak seperti itu? Jadi kita dari Allah sebagai jaminan. Apa hukum seseorang mengatakan Allah yang menjadi saksi dan Allah yang menjadi penjamin saya, seperti itu? Ya, wallah alam, tidak ada masalah. Ya memang seperti itu ya, Allah menjadi saksi atas berbagai perbuatan kita. Utang, jual beli, apapun bentuk perbuatan kita, Allah yang menjadi saksi. Ya, saksi dalam artian Allah mempersaksikan. Allah yang Maha tahu. Kalau dia berbuat curang di dunia ini, maka Allah yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti atas kecurangan dia tersebut. Sehingga wallahu alam tidak ada masalah dengan kalimat tersebut. Ada lagi pertanyaan? Baik, monggo Pak. Maaf Pak, kurang kedengaran Pak. Oh baik. Tadi kalau ada orang mau menjadi penjamin, apakah harus ada secara tertulis atau secara lisan saja? Standar minimalnya secara lisan sudah cukup Pak. Cukup berlaku akad ini, skema tadi sudah berlaku ketika orang mengatakan kalimatnya saya yang menjadi penjamin dia. Ini sudah cukup. Saya yang menjadi penjamin dia, kalau dia tidak bisa bayar, saya yang bayar, atau silahkan perkarakan saya secara hukum. Atau kalimat yang semisal seperti itu sudah berlaku Pak. Sudah berlaku dengan perkataan. Tapi kalau mau ada tulis menulisnya, jelas ini jauh lebih baik. Ya, kalau mau ada hitam di atas putih secara tertulis, ini jauh lebih baik dan lebih kuat. Ya, tapi kalau secara hukum agama sudah berlaku, secara lisan saja sudah berlaku, sudah sah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Bolehkah si B itu menilai penjaminnya? Menilai. Mampu nggak menjadi penjamin? Katakanlah 2 miliar, tapi si C ini nggak punya harta sampai 2 miliar. Apakah boleh disebut? Tapi dikatakan Baik. kalau si C sudah oke, Ya. A dan D tidak perlu persetujuan. Ya. Tergantung Pak ya. Kalau utangnya belum terjadi, ya, kalau utangnya belum terjadi Pak, utangnya belum terjadi, maka si B boleh menentukan dia mau meminjamkan atau tidak. Jadi kan kasusnya seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini tadi Pak ya. Si A datang kepada si B. Sekaligus dia datang bersama-sama dengan si C, barengan. A datang sama si C bersama-sama. Si A bilang kepada si B, "Wahai A, saya mau pinjam uang 2 miliar."
Dia bilang seperti itu. Ini saya bawa si C sebagai pemberi jaminan. Kata si C, betul, saya yang menjamin utang dia. Artinya utang kan belum terjadi Pak, masih permintaan. Maka kalau kasusnya seperti ini, terserah si B untuk menyetujui atau tidak. Di antara pertimbangan dia untuk menyetujui atau tidak, dia lihat kondisi si C ini, orang yang terpercaya atau tidak, orang kaya atau tidak. Kalau dia lihat ini dua-dua orang ini sama-sama saja ini kasus, dua-duanya bermasalah misalnya, dua-duanya tidak mungkin bisa bayar 2 miliar, itu hak dia untuk menolak. Saya tidak mau kasihkan utang, seperti itu Pak. Kalau akad utang piutang itu belum terjadi, dia punya pilihan. Tapi kalau ini akad utang piutangnya sudah terjadi, akad piutangnya sudah terjadi, si A sudah utang kepada si B, sudah deal, uang 2 miliar sudah diserahkan, uang 2 miliar sudah diserahkan. Nah, di tengah-tengah perjalanan datang si C, dia mengatakan kepada si B, saya menjamin utang si A. Nah, maka dalam kasus seperti ini Pak, ini sudah berlaku Pak, jaminan dari si C itu. Karena tadi kita katakan cukup untuk akad penjaminan itu klaim sepihak dari si C. Dia klaim sepihak, saya yang menjamin, maka itu sudah berlaku. Meskipun si B tidak menyetujuinya, kalau ternyata nanti kasus utangnya adalah bermasalah, dia boleh memperkarakan si C ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi pertanyaannya tadi kan, si B ini boleh tidak menilai ya Pak ya? Boleh dia menilai si C terlebih dahulu atau tidak? Tergantung. Kalau dia tujuan menilainya ini untuk menentukan ini orang pantas atau tidak saya berikan utang, maka boleh. Kalau sebelum terjadi utang piutang, boleh dia menilai. Tapi kalau utang piutang itu sudah terjadi, tidak ada hakikatnya dia menilai. Dia menilai orang ini mampu atau tidak ada hakikatnya. Karena yang namanya akad kafalah tadi, akad penjaminan itu berlaku hanya dengan klaim satu pihak. C mengatakan saya yang menjamin, sudah berlaku. Kita boleh memperkarakan dia nanti kalau ternyata hutang tersebut tidak dilunasi. Oke, mudah-mudahan dipahami. Baik, ada lagi? Monggo Pak. Kalau bank pinjam kepada pemerintah, BLBI. Lalu penjaminnya siapa? Ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Kalau kasus seperti ini, kasus BLBI seperti itu, siapa yang menjadi penjaminnya, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, saya tidak paham. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit karena masih ada waktu. Pembahasan yang berikutnya tadi adalah doman ya. Doman itu intinya sama Pak dengan kafalah, penjaminan. Tapi ini dikhususkan kalau tadi kafalah itu penjaminan bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, dengan badan kita bisa pasang badan. Kalau doman ini khusus untuk harta, makanya terjemahnya adalah garansi. Ya, jaminan untuk harta. Aturannya kurang lebih sama Pak, tidak ada yang berbeda. Ya, aturannya sama. Namun ada beberapa sedikit yang berbeda saja. Yang pertama di sini tidak boleh mengambil upah, ya Pak ya. Jadi maksudnya gini. Tadi si C, kita kembali lagi ya ke gambar ini. Si A dia mau utang kepada si B. Tidak diberikan oleh si B karena si B tidak percaya kepada si A. Nah, si A kemudian punya ide, punya inisiatif. Dia datang kepada si C. Karena si C ini orang kaya. Pak C, tolong berikan jaminan kepada saya supaya si B itu mau mengutangi saya. Sampai sini boleh. Dia berkata seperti itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dia menjanjikan sesuatu. Kalau nanti diizinkan Pak, nanti saya berikan Bapak uang 1 juta misalnya. Maka seperti ini hukumnya haram. Ya, tidak diperbolehkan adanya upah. Ya, tidak boleh adanya upah, bahkan nanti statusnya bisa terjerumus ke dalam riba.
Ya, tidak boleh si pemberi jaminan mendapatkan keuntungan dari jaminan yang dia berikan. Lalu juga yang khusus di sini adalah pemberi jaminan harta itu boleh berjumlah banyak, Pak. 2 orang atau lebih boleh. Misalnya tadi dalam hal utang piutang, si A utang kepada si B. Ada 2 orang penjamin misalnya. Ada D di sini. Nah, ada D, mereka sepakat misalnya saya jamin 60%, saya jamin 40%. Seperti itu diperbolehkan. Ya, dalam hal utang piutang, dalam hal penjaminan harta boleh. Kalau dalam hal kafalah tadi, dalam hal penjaminan badan atau jiwa, tidak bisa seperti itu, ya. Tidak bisa seperti itu karena misalnya tadi jatuh hukuman penjara misalnya sekian tahun. Ya, gimana? Apa mau dibagi penjara 6 tahun, 4 tahun? Tidak bisa. Atau separuh badan di penjara, separuh yang ini tidak bisa. Makanya cukup 1 orang penjamin untuk jaminan berupa jiwa. Jaminan badan itu cukup 1 orang. Tapi kalau yang dijamin adalah berupa harta, itu boleh dibagi. Boleh beberapa penjamin sekaligus dalam hal utang piutang. Itu sedikit perbedaan antara dhaman dan kafalah. Baik, itu saja yang kita bahas terkait dhaman dan kafalah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, memang ini kasus yang barangkali tidak semua kita mendapatinya, tidak semua kita mengalami seperti ini, namun tetap kita perlu untuk mempelajarinya Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu sedikit tersisa, barangkali ada pertanyaan, boleh yang berhubungan dengan pembahasan kita tadi atau di luar pembahasan kita juga diperbolehkan. Monggo, Pak. Membayar, dia membayar apa kepada pemberi? Membayar polis. Seperti itu boleh atau tidak? Kita lihat lagi tadi syarat-syaratnya. Ya, wallahu a'lam, saya belum tahu. Ya, saya pelajari terlebih dahulu gambaran kasusnya sebenarnya yang terjadi seperti apa. Status perusahaan asuransi ini seperti apa? Apakah dia sah teranggap sebagai kafid ataukah tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya pelajari terlebih dahulu. Baik, cukup. Baik, kita cukupkan demikian Bapak Ibu sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah hajar, pemboikotan atau pencekalan. Ya, Allah alam, nanti termasuk juga di sini pembahasannya adalah masalah penyitaan aset, ya, yang lagi ramai dibahas, UU Undang-Undang Penyitaan Aset. Nah, itu termasuk dalam bab hajar, pemboikotan atau penyitaan. Kita cukupkan demikian. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf atas keterbatasan ilmu kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.